Halo semuanya, perkenalkan namaku Gunawan Lamri. Hari ini tanggal 21 April jam 6 sore. Aku pengen ngajak teman-teman semua untuk tukar pikiran, kita brainstorming tentang COVID-19, tentang pandemi global yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Seperti yang kita tahu, di era seperti ini membuat ekonomi kita semakin krisis, banyak yang berdampak dengan adanya kebijakan dari pemerintah, membuat kita harus merumahkan karyawan kita, kemudian kita harus terpaksa menekan kos karena physical distancing dan juga social distancing, ya kan? Banyak restoran harus tutup, sedangkan biaya sewa tetap harus jalan. Kemudian ada yang sudah menyetok bahan, mau jualan baju ketika lebaran, ya kan? Ya, nggak bisa jualan, mungkin jualannya drop, stoknya banyak, dia nggak bisa bayar utang di vendor pabrik, nggak bisa bayar karyawan, sehingga harus PHK karyawan-karyawannya. Bahkan seperti hotel maupun dunia hiburan, bidang hiburan lainnya, itu nggak ada pemasukan, nggak ada yang datang ke hotel, nggak ada yang datang wisata, karena semuanya di rumah. Dan banyak hotel yang mungkin bayarnya dengan cara ngutang, tapi utangnya nggak bisa bayar karena nggak ada cash flow gitu loh, sampai harus jual hotel gitu. Dan perusahaan seperti Traveloka nggak ada yang pesen tiket, acara semua batal, nggak ada yang pesen tiket kereta api, tiket pesawat, tiket hotel, tiket.com juga, ya kan? Bahkan dengar tahap pertama aja Traveloka sudah memecat 200-an karyawan, dan ada tahap kedua, ya kan? Kemudian ada, banyak banget deh. Dan ojol-ojol juga nggak bisa narik penumpang, ya bisa dari GoFood sih. Kemudian mall juga beberapa ada yang tutup, ada juga yang masih buka tapi sepi banget. Sedangkan biaya sewanya dengar-dengar tetap berjalan, tidak ada kebijakan untuk keringanan. Wow, kayaknya banyak UMKM yang bakal gulung tikar. Indonesia tahun 1998 sedang mengalami krisis, ya kan? Sampai adanya kerusuhan, dan itu berdampak Indonesia harus utang. Waktu itu naik 1000 kali lipat, itu tepatnya 551 triliun. Correct me if I wrong ya. Kemudian tahun 2008 krisis lagi, ya kan? Utang Indonesia itu 1600-an triliun, ya kan? Kemudian sampai dengan akhir tahun 2019 kemarin, utang Indonesia mencapai 5.536 triliun. Dan katanya rasio utang itu 30% dari GDP, which is katanya masih aman karena masih di bawah 60%. Apakah teman-teman semua sependapat dengan statement tersebut? Dan itu akan sampai kapan? Apakah setelah pandemi ini Indonesia menambah utangnya makin lebih banyak lagi? Seperti yang kita tahu, apalagi sekarang, ya kan, kita nggak tahu ujungnya sampai kapan, sedangkan nggak ada tanda-tanda kemajuan gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwa tingkat jumlah yang kena corona semakin banyak, kena COVID-19 makin banyak, jumlah yang meninggal bertambah, dan ada juga yang sembuh gitu loh. Nah, kemudian katanya kita kekurangan APD, kekurangan masker, ya kan? Malah menyalahkan ada yang menjadi pengepul, ya kan? Dan dia menangkap pengepulnya, barang disita, dan dikenai denda lagi. Gila, bayangkan. Dia yang mungkin sebelumnya bisnisnya apa nggak tahu, biasanya mungkin omsetnya mencapai miliaran, ya kan? Operasional cost-nya ratusan juta misalkan, sedangkan kena begini, bisnisnya hancur. Kemudian dia bisnis
bisnisnya diganti, produknya jadi masker medis katakanlah. Terus totalnya ketahuan jadi pengepul, barang disita, bayar denda. Dia stres, makin stres karena duitnya makin hilang. Dia terpaksa harus pecat karyawannya semua. Dan menurut saya itu bukan merupakan salah satu solusi. Ya memang salah sih sebenarnya pengepul. Ya tapi alangkah lebih baiknya kalau pemerintah mengakui itu adalah kebocoran kita karena nggak bisa mengontrol dengan baik, sehingga harga masker di pasaran itu berantakan, ya kan, naik gila-gilaan, ya karena itu kan hukum supply demand gitu loh. Yang harus dilakukan adalah mengakui kalau kita masih ada kesalahan di pengontrolan, dan hal itu yang disebabkan oleh karena supply kita nggak mencukupi. Makanya kemarin itu sempat melihat di sosial media Ridwan Kamil ya, itu dia membangun pabrik, mencetak 1 juta masker dalam sehari. Itu merupakan suatu terobosan sih, langkah yang bagus. Akhirnya ada substitusi yang menggantikan masker medis dengan masker kain, ya kan, yang bisa dipakai oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat kita, ya kan. Kemudian bantu untuk menciptakan lapangan kerja, membuat pabrik tekstil untuk berjalan kembali, menciptakan masker kain untuk didistribusikan untuk masyarakat kita. Itu merupakan langkah yang bagus. Oh iya, kemarin kan habis nonton tuh Om Deddy dengan yang Lex, kemudian nonton juga yang Big Restart yang dibahas astronasi tentang konspirasi, ya kan. Anggap aja deh konspirasi itu benar-benar ada gitu loh. Karena kalau ada maupun nggak ada, kita masyarakat biasa ya bisa apa gitu loh. Yang bisa berubah itu kan adalah yang punya kekuasaan dan juga kekayaan. Seperti yang kita tahu, masyarakat kita ini kan sekarang kan kita disuruh sama pemerintah untuk diam di rumah aja, ya kan. Sedangkan kita nggak bisa terlalu banyak produktif, lebih banyak konsumtif dari biasanya, ya kan. Masuk akal nggak sih kalau kita bilang yang paling banyak diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Zoom meeting, game online, itu semua buatan dari mana? Dari luar negeri kan. Bahkan YouTuber saja bisa dibayar puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi kebayang gak sih dia bisa membayar segitu banyak, berapa penghasilannya? Apalagi di saat seperti ini penghasilannya justru akan makin meningkat. Belum lagi dari Facebook Ads, ya kan, Instagram Ads yang terus berjalan dan mungkin makin meningkat. Penggunaan WhatsApp yang terus meningkat, Zoom meeting, ya kan, yang meningkat 88 triliun. Kemudian game online, tahu nggak sih teman-teman, tahun 2019 kemarin kita Indonesia aja spend uang untuk game online seperti PUBG, ya kan, Mobile Legend. Itu tahun 2019 kemarin 8,7 triliun uang Indonesia lari ke negara lain. Sangat disayangkan, tapi ya mau gimana, memang kita kalah di bidang teknologi. Duit kita akan semakin hilang, masyarakat kita akan semakin miskin, dan apalagi ekspor kita mungkin sedikit melambat, ya kan. Dan dapat info bahwa Indonesia mengimpor rapid test, Korea melakukan rapid test, ya kan, melakukan rapid test 100.000 ya kalau nggak salah, gitu kan. Padahal total penduduknya 51 juta. Kemudian dia merencana akan mengekspor 3 negara yang dia pilih, yaitu Amerika, Uni Arab,
kemudian Indonesia. Kenapa dia milih 3 negara itu dibanding ratusan negara lainnya? Subjektif mungkin sedikit ya, kalau menurutku. Mungkin karena ingin menjalin hubungan antar negara aja, karena hubungan antar negara itu baik, ya kan. Tapi menurutku yang paling objektif adalah karena negara kita merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, nomor 4, ya kan. Amerika juga, dan Uni Arab, aku nggak tahu, katanya banyak menjalin kerjasama bisnis dengan Uni Arab. Mungkin gak sih ternyata rapid test itu adalah bagian campaign dari Korea Selatan aja yang membuat negara kita membeli alat-alatnya mereka gitu loh. Karena untuk saat ini yang paling penting bagi suatu negara adalah mendatangkan uang masuk dari negara lain ke negaranya. Anggap aja konspirasi itu benar-benar terjadi, itu adalah permainan dari elit global. Anggap aja. Sebenarnya tujuan mereka itu apa sih? Ya mungkin tujuan mereka adalah membuat negara itu krisis dan membuat negara itu bergantung dengan si penguasa sehingga bisa dikontrol. Bisa aja nanti setelah pandemi ini berakhir, Indonesia utangnya makin banyak, mungkin hidup negara ini akan bergantung sama mereka yang punya kontrol lebih besar. Katanya pemerintah kita itu kebingungan, kira-kira mesti ngapain. Yang kebingungan, mudah-mudahan ini merupakan satu solusi. Jadi ini merupakan masukan dari aku. Menurutku satu solusinya adalah negara Indonesia harus mendatangkan uang dari negara lain masuk ke Indonesia. Kalau dari teknologi kayak WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram, YouTube, Zoom, game online, itu kita pasrah karena kita teknologinya masih belum mampu. Dan itu mudah-mudahan bisa kita kembangkan juga. Indonesia harus ditingkatkan lagi sumber daya manusianya dengan cara meningkatkan pendidikan. Menurutku paling make sense untuk dilakukan adalah membuat negara Indonesia tidak bergantung dengan negara lain. Kita harus menjadi negara yang mandiri. Ini adalah timing yang sangat pas untuk Indonesia mandiri, dan Indonesia semuanya punya kan. Kita kaya akan sumber daya alamnya. Resource kita banyak yang bisa diolah gitu loh. Bisa jadi ya Korea Selatan itu mengadakan campaign, melakukan rapid test, benar-benar dilakukan rapid test. Penduduknya ada 51 juta, kemudian yang dites 300.000, kemudian dia mengekspor rapid test tersebut untuk mendatangkan uang ke negaranya. Kemudian sekarang di saat pandemi seperti ini, orang-orang di rumah nonton Netflix, banyak yang nonton drama Korea, ya kan? Netflix naik, film Korea naik, dan isi yang sangat menariknya itu adalah isi dari film Korea. Kalau teman-teman menyadari ya, itu semuanya isinya campaign juga, dikemas secara menarik. Mereka sangat mencintai produk mereka sendiri. Pasti kalau teman-teman notice itu kayak ada makanan khasnya seperti ramyeon, soju, kimchi, ya kan. Kemudian pakaian fashionnya ditonjolkan, budayanya dan lain-lain, membuat seluruh dunia menengok Korea Selatan. Penjualan produk-produk dari Korea meningkat, uang masuk ke negara dia. Itu yang dilakukan. Saya akan mengambil satu contoh yang bisa mind blowing masyarakat Indonesia. Ini zaman dulu, jadi ada salah satu pengusaha
namanya Miguel Angel Felix Gallardo. Dia merupakan salah satu pengusaha trader. Jadi zaman dulu dia itu berjualan ganja. Dia punya ladang ganja di Meksiko. Kemudian ganja tersebut dia ekspor ke Amerika Serikat, mendapatkan keuntungan yang sangat besar bertahun-tahun. Dan pada saat itu, pada zamannya, ganja itu masih ilegal, tapi dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan dilindungi sama pemerintah Meksiko. Karena kenapa? Karena Felix Gallardo memberikan jatah untuk pemerintah Meksiko. Kemudian Meksiko semakin kaya, uang yang didapatkan dari Amerika Serikat dibuat bisnis, bikin bank, kemudian bikin restoran, bikin hotel, wisata, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Meksiko menjadi berkembang karena ada duitnya. Nah, tentu saja di kasus seperti ini yang paling dirugikan siapa? Amerika Serikat pada zaman itu. Nah, kemudian Amerika Serikat membentuk suatu organisasi namanya DEA. Jadi ditugaskan agen DEA untuk menangani kasus ini. Dia meminta pertolongan dari pemerintah Meksiko, tapi Meksiko bermain secara halus. Istilahnya pemerintah ini masih melindungi Felix Gallardo. Berbagai upaya organisasi Amerika Serikat ini untuk menangkap Felix Gallardo, tapi nggak bisa. Sampai suatu ketika agen DEA ini mengumpulkan banyak bukti dan membawa ke Amerika Serikat. Mereka meminta bantuan Meksiko, tapi Meksiko masih menutup-nutupi, pura-pura tidak tahu, ya kan? Kemudian Amerika Serikat, pemerintahnya berinisiatif datang ke sana dengan pesawat tempur atau kind of lah, untuk membakar semua ladang ganja. Semua ladang dibakar berjuta-juta hektar. Pemerintah juga nggak bisa melindungi karena ini kan permainannya ilegal, ya kan? Sudah terpojok. Akhirnya singkat cerita Felix Gallardo ditangkap di Amerika Serikat dan ditahan di Amerika Serikat. Nah, dari kasus seperti ini yang mau kita ambil hikmahnya adalah apa? Di saat seperti ini, pandemi global seperti ini, mungkin banyak ratusan negara mengalami krisis, tapi jangan sampai negara Indonesia krisis juga. Anggap saja konspirasi itu ada dan kita sudah masuk ke dalam permainan elit global. Kita nggak ada jalan keluar. Pilihannya cuma satu. Kita harus menang dalam permainan ini. Dengan cara apa? Kita harus kaya. Nggak perlulah sampai, kasihan banget pemerintah kita sampai nggak dapat THR. Ya tahu sih, mungkin nekan kos atau mungkin pengen ngasih tahu pemerintah supaya lebih aktif lagi, merasa dihukum gitu loh. Ya, tapi sayang banget, kasihan banget pemerintah sampai seperti itu. Dan kita masyarakat Indonesia saatnya bersatu. Kita kaya akan sumber daya alamnya, kenapa enggak kita coba maksimalin. Solusinya menurut saya satu, mendatangkan uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Untuk masalah teknologi kita kalah dulu, gak apa-apa, mungkin next time. Tapi untuk sumber daya alamnya, bisa saja kita membuat campaign seperti jamu atau empon-empon ternyata bisa meningkatkan antibodi, imunitas kita semakin kuat. Pemerintah membagikan 1 juta jamu atau empon-empon kepada seluruh masyarakat Indonesia, kemudian diliput 1
sama media, banyak yang sembuh karena jamu yang ada di Indonesia. Ya dari situ mungkin bisa kita ekspor. Ya menurut saya itu adalah langkah yang cerdik sih. Bisa jadi yang rapid test itu merupakan campaign dari mereka juga. Solusinya kita mendatangkan uang luar negeri masuk ke Indonesia supaya kita uangnya bertambah banyak. Kemudian masyarakat kita bisa spending, ya kan? Menciptakan banyak lapangan kerja. Contoh sekarang yang lagi mati apa? Coba sinergi dengan BUMN dengan perusahaan swasta. Ada berapa banyak perusahaan BUMN yang tutup? Ada berapa banyak pabrik yang tutup swastanya? Coba tanya, punya alat apa? Punya mesin apa? Kemudian punya karyawan berapa? Bisa nggak dipakai? Bisa nggak dipakai untuk produksi APD? Ayo semua kita kerjasama antara yang punya kekuasaan dan punya kekayaan. Kumpulkan konglomerat. Menurut saya saat ini bukannya saatnya kita idealis, tapi kita lebih ke realistis aja. Dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini, mungkin kita sinergi, kita kuatkan masyarakat Indonesia, kerjasama, ya kan? Ayo misalkan kamu bisa cetak masker nggak? Ayo kamu bisa cetak APD nggak? Berapa banyak kuantitinya? Oke, kita penuhin dulu yang di Indonesia, kita sanggupin dulu yang di Indonesia, kemudian kita ekspor, ya kan? Kita dapat duit dari sana, kemudian bersinergi dengan Menteri Dalam Negeri, apakah pangan kita cukup untuk dalam negeri, kemudian bisa nggak kita ekspor? Kita perikanan banyak, bisa ekspor nggak? Kemudian maskapai kita yang nganggur, ya kan, bisa nggak dipakai untuk kirim barang dulu? Kita kekurangan lahan nggak? Ayo kita panggil petani, kita lahan-lahan yang belum kepakai kita pakai, kita tanam, ayo kita hasilkan, ya kan? Kemudian nanti kita ekspor, kita datangkan uang masuk ke Indonesia, sehingga Indonesia bukan hanya survive, tapi justru akan menjadi pemenang. Karena kenapa? Karena negara lain nggak punya apa yang dimiliki negara Indonesia, dan itu harus kita manfaatkan. Jangan hanya sekedar survive, tapi kita juga harus menjadi pemenang. Inilah saatnya kita mencintai produk dalam negeri, kita tingkatkan ekspor untuk melawan krisis ekonomi, sehingga ada pemasukan dari Indonesia, mendatangkan uang dari luar negeri ke Indonesia. Bukan lagi kita mengambil uang dari rakyat Indonesia sendiri. Misalkan kita beli APD atau beli alat rapid test, ya kan, masuk ke Indonesia, mark up alat-alatnya, jual lagi ke masyarakat Indonesia. Yang diuntungkan negara lain, masyarakat Indonesia semakin miskin. Menurut saya itu salah satu solusinya yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semua yang sependapat dengan statement aku. Boleh bantu share video ini, dan buat teman-teman yang pengen menghubungin aku juga bisa, atau ingin memberikan fakta-fakta mengenai statementku, boleh hubungin aku di Instagram Gunawan Lambri, ya kan. Dan sebagai penutup, aku pengen kasih satu quotes. Nah, quotes ini aku dapetin dari kerabat aku, ya kan, bahwa kita memilih untuk membuat rencana sendiri atau kita memilih menjadi bagian dari rencana orang lain. Jadi terserah bangsa Indonesia kita memilih
Indonesia akan membuat rencananya sendiri atau Indonesia merupakan bagian rencana dari negara lain. Sekian dari aku. Terima kasih.